Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kesha Mutiara Alpat dan teman-teman saya yang lainnya yang akan ikut menjelaskan tentang berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Nama saya Najwa Sophia. Nama saya Roslina Utapiani. Nama saya Regiri Cipiraus. Here we go. Hai. Nah, jadi apa sih politik apartheid itu? Jadi, politik apartheid adalah sebuah komunitas politik yang mempunyai arti pemisah ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan yang berjalan selama 1948 hingga 1993. Nah, sebelumnya, organisasi ini sudah jauh muncul sebelum 1948. Nah, sistem organisasi apartheid ini perlu digarisbawahi karena legalisasi hukum diskriminasi terhadap orang-orang berkulit hitam. Sedangkan orang-orang kulit putih, mereka memiliki hak istimewa untuk memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, dan akses kekuasaan politik. Nah, jadi apartheid ini dilatar belakangi oleh apa sih? Jadi, politik apartheid ini dilatar belakangi oleh kemunculannya bangsa Eropa yang bermukim di Afrika Selatan. Dan mereka mendirikan Tanjung Harapan atau disebut juga dengan Cape Town. Nah, para pemukim si Belanda ini, mereka memanfaatkan perusahaan Hindia Timur. Dan untuk para pekerjanya, mereka mengimpor budak dari berbagai negara. Nah, si para pemukim ini, mereka disebut juga dengan kaum Boer. Nah, kaum Boer ini adalah kaum yang keturunan kolonis Belanda yang tinggal di Afrika Selatan. Pada saat itu, emas ditemukan di tanah-tanah kesukuan pada tahun 1795. Nah, si pasukan Inggris ini merebut kembali atas koloni Tanjung Harapannya. Setelah itu, para pemukim Belanda ini mereka sangat mati-matian berjuang untuk mempertahankan atas wilayah yang mereka tempati. Sehingga hal ini melahirkan Perang Boer I pada tahun 1880 sampai tahun 1881. Nah, yang kedua, Perang Boer kedua pada tahun 1899 sampai tahun 1902. Nah, setelah itu mereka membuat perjanjian. Nah, dalam perjanjian itu, kaum Boer kehilangan kekuasaan dan Inggris pun mempertahankan dominasi di Afrika Selatan serta menghapus perbudakan. Orang-orang Inggris pun mereka ikut bernegosiasi dengan keluarga Boer, yaitu mengesahkan pemisahan rasial di bidang lahan, tenaga kerja, pendidikan, dan politik. Sehingga 10 tahun berikutnya, kaum Boer mengesahkan undang-undang yang secara tegas, yaitu memisahkan orang-orang Afrika Selatan yang berkulit hitam dan berkulit putih, dan undang-undang itu disahkan pada tahun 1913 dan tahun 1936. Nah, pada tahun 1930-an ketika cengkreman Partai Nasional atau bisa disebut juga dengan partai yang berkulit putih saja, mereka semakin kuat dan sehingga proses pemisahannya pun semakin gencar. Nah, jadilah orang-orang kulit hitam pada saat itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkulit putih sebagai tenaga kerja murah di perkebunan milik orang-orang yang berkulit putih. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pemberlakuan apartheid itu? Pemberlakuan apartheid pada tahun 1948, yakni Partai Nasional memenangi pemilihan umum di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan. Segregasi atau pemisahan total. Apartheid diberlakukan periode pertama dikenal sebagai base camp, yang berarti Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Dalam periode ini, orang-orang kulit hitam dan Asia diusir dari tempat tinggal mereka dan digiring ke tempat yang sejauh mungkin dari pusat permukiman, lahan pertanian, serta pusat bisnis kaum kulit putih. Mereka juga kehilangan semua hak politik, termasuk hak kewarganegaraan. Nah, jadi dalam perkembangannya, agar kegiatan bisnis berjalan dengan lancar, jadi para pembisnis kulit putih ini mengizinkan kaum kulit berwarna ini untuk kembali ke wilayah putih untuk bekerja. Ada 4 rancangan yang disahkan menjadi undang-undang, yaitu diantaranya 1. Undang-undang Larangan Nikah Campur pada tahun 1949. Yang kedua, Undang-Undang Registrasi Penduduk pada tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Wilayah Kelompok pada tahun 1950 secara paksa merelokasi 3,5 juta orang pada akhir 1980-an.
Yang keempat, Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas pada tahun 1953. Lalu ketika Hendrik Verwoerd menjadi Perdana Menteri pada tahun 1958, apartheid ditetapkan dengan cara lain, yaitu dari base camp ke pembangunan terpisah atau separate development. Maksud dari istilah pembangunan terpisah itu dijelaskan dalam sebuah undang-undang yang disahkan setahun setelahnya pada tahun 1959, yaitu Bantu Self-Government Act 1959. Undang-undang ini mengesahkan apa yang disebut Black Homeland atau bisa dibilang tanah air etnis bagi 10 suku kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, di wilayah tanah air etnis itu, sebagian pajak yang dibayar kaum kulit hitam ke pemerintahan digunakan untuk pembangunan perumahan, sekolah, rumah sakit, universitas, dan infrastruktur lain. Sementara itu, mereka yang bekerja di tanah orang-orang putih tidak diperbolehkan mengikut sertakan keluarganya. Hal itu bertujuan untuk menghindari dominasi ras kulit hitam di tempat kaum kulit putih. Nah, jadi semua warga non-kulit putih diwajibkan membawa buku izin atau buku kehidupan. Dalam buku izin itu tercantum akte perkawinan, akte kelahiran, dan surat izin kerja. Dan apabila mereka tidak membawa buku izin, maka akan dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa dalam kasus yang ekstrim. Pelaksanaan sistem apartheid mendapat perlawanan dari para tokoh Afrika Selatan yang tergabung dalam Kongres Nasional Afrika atau Afrika National Congress ANC. ANC berjuang menghapuskan apartheid. Tokohnya yang terkenal adalah Nelson Mandela 1918 sampai 2013 yang bergabung dengan ANC menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua. Nelson mendorong ANC menjadi sebuah gerakan nasional. Fokus perhatian ANC adalah hak-hak sipil warga kulit hitam Afrika Selatan yang mereka mengadakan gerakan perlawanan terhadap hukum yang tidak adil. Gerakan perlawanan itu dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Pada awal 1995, ANC mengirim 50.000 sukarelawan ke kota-kota dan kampung-kampung untuk menyerap aspirasi dari seluruh penduduk Afrika Selatan. Masyarakat pada intinya menuntut hak-hak sipil yang penuh serta kesetaraan bagi semua warga Afrika Selatan. Contohnya, tanah harus dibagikan kepada orang yang tidak memiliki tanah. Upah harus sesuai dengan standar hidup dan jam kerja dikurangi, serta pendidikan wajib bebas biaya tanpa membeda-bedakan warna kulit, ras, dan kebangsaan. Tuntunan-tuntunan ini disatukan dalam Piagam Kebebasan Freedom Center yang diresmikan pada Kongres Rakyat di Kliptown 26 Januari 1955. Pada Desember 1956, 100 aktivitas ditangkap. Mereka didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, namun semua terdakwa dibebaskan. Pada Desember 1956, lebih dari 100 aktivis ditangkap. Mereka didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, namun semua terdakwa dibebaskan. Pada 1989, pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri. Ia membebaskan banyak tahanan politik kulit hitam. Ia menyatakan kepada parlemen bahwa apartheid telah gagal dan semua larangan pendirian pada politik segera dicabut. Namun, ketegangan harus dilanjut hingga 1993. Lebih dari 10.000 warga Afrika Selatan tewas karena kekerasan politik. Pada Februari 1990, organisasi anti-apartheid tidak dilarang tahapan politik dibebaskan termasuk Nelson Mandela dan pengesahan resolusi baru yang secara resmi menghapus apartheid. Apartheid resmi berakhir pada 1994. Pada tahun yang sama, Nelson Mandela terpilih menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Ia mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga Afrika Selatan. He leapt at the chance to strike a blow for the rights of small nations against the British oppressor. The Boers ambushed trains.
and armored trains in particular. Nah, cukup sekian penjelasan politik apartheid dari saya dan teman-teman saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.